Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan tentang presentasi saya, yaitu tentang fenomena refleks retrosif dalam profesi Islam. Nah, dalam fenomena ini saya membahas beberapa hal. Yang pertama itu saya ingin mengetahui dulu latar belakang yang saya ingin bahas kepada kalian. Yang pertama itu fenomena refleks retrosif adalah tanda bahaya dalam hubungan internasional kini menjadi perhatian akademis, psikologi, hingga ulama. Istilah ini lahir dari psikologi barat pada pertengahan abad ke-20. Namun, substansinya telah lama dibahas dalam ajaran Islam yang komprehensif atau syumul. Komnas Perempuan juga mencatat ribuan kasus KDRT, manipulasi emosional, dan toksik relatif setiap tahun di Indonesia, mayoritasnya masyarakat beragama Islam. Nah, setiap hubungan, terutama pernikahan, harus dibangun atas iman, mawaddah atau cinta, rahmat atau kasih sayang, dan muasyarah bila ma'ruf atau pergaulan yang baik. Nah, mengapa sih fenomena ini penting dibahas? Yaitu Islam memberikan panduan lengkap dari Al-Quran dan hadis untuk mengenali, mencegah, dan menghindari hubungan yang merusak nilai jiwa, raga, dan serta iman seseorang. Nah, rumus masalah yang timbul dalam fenomena itu ada 4. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan refleks retrosif dalam psikolog modern. Yang kedua, apa bentuk refleks yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, bagaimana studi kasus refleks sebagai pembelajaran umat Islam. Yang keempat, bagaimana sih solusi dan panduan Islam menghadapi refleks. Nah, kita akan membahas yang pertama, konsep refleks dalam psikologi modern. Nah, refleks adalah tanda dinamika hubungan yang tidak aman atau tidak sehat dengan pasangan, keluarga, maupun masyarakat. Itu menurut Predesen 2024. Nah, bila dibiarkan, dapat membahayakan fisik maupun mental. Nah, ada juga evaluasi ulang hubungan bila seseorang menghadapi refleks. Itu menurut Klo 2013. Yang pertama itu membahayakan keamananmu. Yang kedua, tidak saling menghormati. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Yang keempat, menindasmu. Yang kelima, mengabaikan hak dasarmu. Yang keenam, tidak selaras nilai pribadi. Nah, selanjutnya ada kategori red flag dan fondasi hubungan sehat. Nah, di dalam kategori red flag ada 8 kategori red flag utama. Yang pertama itu kontrol dan dominasi berlebihan. Yang kedua, kecemburuan ekstrim atau posesif. Yang ketiga, kekerasan verbal, emosional, fisik, dan seksual. Yang keempat itu ada manipulasi. Yang kelima itu ada ketidakjujuran atau pengkhianatan dalam hubungan. Yang keenam itu ada isolasi sosial. Yang ketujuh ada ketidakstabilan emosi. Yang kedelapan ada narsisme dan minim empati. Nah, menurut Syari 2023, fondasi hubungan sehat itu ada 8. Yang ada beberapa. Yang pertama itu ada kepercayaan, yaitu dasar dari ketertarikan yang aman dan stabil. Yang kedua, keterbukaan diri, nyaman, berbagi pikiran dan perasaan. Yang ketiga, saling menghormati, yaitu mendengar aktif, empati, dan merendahkan. Yang kelima itu ada komunikasi baik, menyelesaikan konflik tanpa menyerang pribadi. Yang keenam itu ada cinta dan kasih sayang, yaitu kepuasan bersama atas kedekatan. Nah, selanjutnya, bentuk-bentuk refleks yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis itu ada 5. Yang pertama itu kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan verbal dan pengkhianatan. Yang ketiga, manipulasi atau penipuan. Yang keempat, pengabaian atau kewajiban. Yang kelima, ada perselingkuhan dan pengkhianatan. Nah, selanjutnya ada kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Kekerasan fisik menurut Al-Ijza Al-Zasid yaitu menyebutkan, janganlah salah seseorang di antara kalian memukul istrinya seperti memukul seorang budak. Kemudian pada akhir hari ia menganggulinya. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah sekalipun memukul istri beliau. Nah, kekerasan verbal dan pengkhianatan menurut Ashab Allah inhanah, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, dan janganlah kamu mencela suatu sama lain, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, selanjutnya itu ada manipulasi, pengabaian kewajiban, dan perselingkuhan. Nah, di dalam hadis Al-Quran itu ada hadis-hadisnya, yaitu manipulasi dan penipuan. Hendaklah kalian selalu berjujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Nah, pengabaian kewajiban, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
perselingkuhan dan pengkhianatan. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Nah, studi kasus yang saya bahas itu saya mengambil dari kasus di kalangan remaja. Nah, studinya itu yang pertama itu kita harus mengenal dulu toxic relationship itu seperti apa. Toxic relationship itu menimbulkan rasa tidak aman dan dapat psikologi berat, rendah diri, kecemasan hingga depresi. Itu menurut Cherstina DKK 2019. Nah, pada umumnya dialami remaja yang mampu mengelola emosi. Itu menurut Damara 2023. Nah, dari studi kasus ini kita bisa melihat berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus toxic relationship dan kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi. Bahkan jumlah kasus pada tahun 2021 meningkat sekitar 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Korban toksik relationship biasanya mengalami dampak psikologi seperti rendah diri, kecemasan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, hingga sulit mengontrol emosi. Kondisi ini banyak terjadi pada remaja karena masih dalam proses pengembangan emosional. Nah, cara Islam menangani refleks itu gimana sih? Yang pertama itu ikhtisar sebelum memutuskan menikah. Yang kedua, mengamati akhlak dan agama calon pasangan. Yang ketiga, meminta informasi dari kerabat atau terpercaya sekitar. Yang keempat itu melibatkan wali dan keluarga. Yang keenam itu mengikuti kursus pernikahan. Nah, dari kesimpulan yang kami bahas atau saya sampaikan itu, kesimpulannya adalah refleks adalah relationship tanda awal hubungan tidak sehat yang berdampak psikologis, emosional, sosial, dan spiritual. Islam telah memperingatkan melalui Al-Quran dan hadis, serta mengajarkan hubungan dibangun atas iman, kejujuran, mawadah warahmah, dan musyawarah bil ma'ruf. Islam memberikan solusi kompresif, ta'aruf, komunikasi bijak, hakam, hingga ruang bagi penceraian bila diperlukan. Nah, sampai situ saja presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.